Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ikuti kajian surat Al-Lahab, tafsir surat Al-Lahab. Selamat mengikuti. Teman kamu itu Yahujuni ya. Ya. Wallahi la wajadtu la darabtu bihada al-firifa ya. Kalau seandainya itu si Muhammad ya, saya temukan maka akan saya pukul, saya lempar menggunakan batu ini ya. Kemudian beliau ataupun istrinya Abu Lahab membaca sebuah syair ya. Mudammiman asobna wa mur'atun abaina wadainahu walaina ya. Tuma insaropat ya. Setelah baca syair tersebut, istri Abu Lahab kemudian pergi. Faqala Abu Bakrin. Kemudian mungkin Abu Bakar penuh dengan keheranan ya. Kenapa Nabi tidak terlihat oleh istrinya Abu Lahab? Maka kata Abu Bakar, wa ya Rasulullah, amma taroha ru'atja. Apakah kamu tidak terlihat olehnya dan dia tidak bisa melihat engkau gitu? Kata Abu Bakar kepada Rasulullah. Qala ma ru'atni, kata Nabi, dia tidak bisa melihat saya ya. Laqad akhadallahu basaruha anni. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengalihkan pandangannya daripadaku ya. Nah, ini kalau dalam Islam bukan hal yang mustahil ya. Itu mujizat ya, itu mujizat di luar kebiasaan dan itu bukan sihir itu ya. Dalam Islam itu tidak berlaku sihir ya. Karena sihir itu adalah satu dosa besar. Tetapi dia mujizat ya. Allah bisa melakukan apa saja ya kepada kaumnya ataupun kepada umatnya ya. Wa kanat Quraisyun innama tusammi Rasulullah SAW mudammiman yasubbunahu wa kana yaqulu alla ta'jabuna lamma sarafadu anni min adza Quraisy yasubbuna wa yahujuna mudammiman wa ana Muhammadin ya. Makanya orang-orang Quraisy ya menyebut Rasulullah sebagai mudammim ya. Apa dia? Yasubbunahu ya. Dan mereka mencela Rasulullah SAW ya. Inna sababun nuzuliha wa qila inna sababun nuzuliha ma hakau Abdurrahman bin Zaid anna Abu Lahab bin ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala madza u'ta in amantu bika ya Muhammad. Ya. Adapun riwayatnya mengatakan sebab diturunkannya surat Al-Lahab ini ataupun Al-Masad yaitu satu riwayat Abdurrahman bin Zaid ya. Ketika Abu Lahab mendatangi Rasulullah SAW ya, apa yang bisa engkau berikan ya ketika saya beriman kepada Muhammad ya. Jadi Abu Lahab ini minta kompensasi ya. Saya mau masuk Islam ya. Asalkan ada kompensasinya apa gitu ya. Maka Rasulullah menjawab ya. Ama yu'ta al-muslimun. Kompensasinya adalah sebagaimana telah Allah berikan kepada umat-umat muslim yang lainnya ya. Sepertinya mungkin Abu Lahab ini dia hanya melihat ya materi saja gitu. Tapi sesungguhnya kata Rasulullah bahwa yang diberikan Allah kepada orang muslim adalah keimanan itu ya, yang tidak nampak ya. Qala ma li alaihim fadlun ya. Kalau begitu apa dong kalau kelebihannya saya dengan mereka gitu kan. Jadi seolah Abu Lahab ini ingin dapat kelebihan apa gitu kalau masuk Islam ya. Dapat kompensasi apa ya. Memang tidak ada kompensasi apapun ya. Kecuali apa yang selama ini dihadapi ataupun ya dirasakan oleh orang-orang yang sudah beriman terlebih dahulu ya, yaitu ketenangan jiwa gitu ya, kenikmatan batin seperti itu ya. Wa ayu syai'in tabgi. Kata Nabi, memang sebenarnya apa yang kau cari hai Abu Lahab ya dalam Islam. Qala tabban li hadza min dinin ya. Kata Abu Lahab ini menjawab pertanyaan Rasulullah dengan brengsek ya agama ini gitu ya. Jadi memang kasar sekali ya Abu Lahab ini ya. Mengatakan brengsek ya agama gitu mungkin ya Abu Lahab. An akuna ana wa haulai sawaun. Brengsek sekali ini agama kalau saya harus sama dengan yang lain gitu kan. Ya mungkin maksud Abu Lahab kalau dia masuk Islam dapat kedudukan, dapat apalah mungkin 1000 onta dan semacam, ternyata sama saja dengan yang lainnya gitu kan. Tidak ada keistimewaan ya. Dengan begitu geramnya Abu Lahab mengatakan brengsek gitu ya.
Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan tabat yada abi lahabi wa tab. Maka Allah menjawab sikap Abu Lahab tersebut dengan menurunkan ayat pertama, tabat yada abi lahabi wa tab. Ya. Celaka, binasa, merugi kedua tangannya Abu Lahab ya. Watabba ya. Apa itu watabba ya? Yang pertama tabat itu rugi ataupun binasa ya. Kemudian watabba ya. Ahlakaullah wa qad ahlaka ya. Ahlakaullah wa qad ahlaka ya. Yaitu bermakna binasa ya. Wa Abu Lahab ismu Abdul Uzza wa wa ibnu Abdul Muttalib amu Nabi SAW ya. Siapa itu Abu Lahab? Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza nama aslinya. Ibnu Abdul Muttalib ya. Anaknya Abdul Muttalib. Amu Nabi SAW itu pamannya Nabi juga ya. Jadi masih paman ya. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah ya. Sebagai pamannya Nabi ya. Ya. Wa muratu al-Aura Ummu Jamil. Istri Abu Lahab ini Aura ya. Aura ini mohon maaf ya, matanya picak ya. Istrinya Abu Lahab ini bermata picak ya. Namanya Ummu Jamil ya. Udah mas suaminya begitu, istrinya mungkin lebih parah dari suaminya ya. Sangat benci dengan dakwah Rasulullah SAW ya. Makanya keduanya mendapatkan kebinasaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ukhtu Abi Sufyan bin Harb ya. Saudara kandungnya Abu Sufyan ya. Ya. Karena syadidul awad adawat dari Nabi SAW, sangat benci banget ya dengan Nabi SAW ya. Allah Tariq bin Abdullah al-Muharibi ini yasuku dzil majaz id ana bi insani yaqulu ya yuhannas qulu la ilaha illa tuflihu ya. Wa idza rajulun khalfahu yarmihi qad adma saqihi wa arqu bihi wa yaqulu ya yuhannas innahu kadzabul fala tusaddiquhu. Jadi setiap pendengar kalimat la ilaha illallah, istri Abu Lahab ini suka melempari ya siapa saja yang menyebut kalimat la ilaha illallah ya. Yang ketiga ya, qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, lama khalaqallahu azza wa jalla al-qalam qala lahu uktub ma huwa kainun wa kana fi ma katabat tabat yada abil habi wa tab. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan al-qalam ya. Al-qalam ini adalah media lain selain arash ya. Ada al-arash, ada al-kursi ya. Dalam tafsir Al-Baqarah itu ya, dalam Al-Fatihah itu al-arash, al-kursiyun ya, al-qalamun ya. Jadi al-qalam ini adalah satu ilmu Allah Subhanahu wa taala ya yang mencatat semua kejadian alam semesta ya. Tidak ada tiga al-qalam itu. Qalamullah yaitu penanya Allah yang mencatat semua kejadian ya. Semua benda-benda yang Allah ciptakan itu disebut al-qalam. Lalu yang kedua namanya al-qalamul malaikah. Ya. Penanya para malaikat mencatat seluruh amal Bani Adam ya. Yang ketiga adalah al-qalam yaitu yang kita gunakan sehari-hari ya. Itu ada tiga. Tapi di sini masalah al-qalam adalah media Allah Subhanahu wa taala ya yang bernama al-qalam ya. Yang mencatat segala sesuatunya ya yang Allah ciptakan. Allah mengatakan kepada al-qalam, "Uktub ma huwa kainun." Catat semua yang ada ya. Wa kana fi ma katabat tabat yada abil habi wa tab. Ternyata kalimat tabat yada sudah tercatat jauh lebih lama, lebih dahulu sebelum ada kejadian ini ya. Kejadian Abu Lahab dan istrinya melempar Rasulullah ya dan mengucapkan kalimat serapa ya. Tuilal Hasan an qauli ta'ala tabat yada abil habi wa tab hal kana fi ummil kitab wa kana Abu Lahab yastatiu alla yuslan nar faqala wallahi ma kana yastatiu alla yaslaha wa innaha la fi kitabillah min qablu ayyah luqa Abu Lahabin wa bawahu ya. Jadi ternyata Mufassir Al-Hasan ya
ditanya ya tentang tafsir daripada tabat yada Abi Lahab ya. Al-kana fi umil kitab, apakah memang kalimat tabat yada ini ada dalam Lauhul Mahfud ya, catatan Lauhul Mahfud ya. Wal kana Abu Lahab yastati Allah yaslannar ya. Apakah Abu Lahab bisa tidak masuk ke neraka ya? Faqala wallahi ma kana yastati Allah yaslaha ya. Ya, maka yastati'u ya. Dia tidak akan bisa lolos daripada api neraka ya. Wa inna la fi kitabilai min qabli ayyahluq Abu Lahab ya. Karena semua sudah tercatat ya sebelum Abu Lahab itu sendiri diciptakan ya. Ini yang perlu kita imani ya, bahwa apapun takdir yang kita hadapi ini sesungguhnya itu sudah tercatat ya sebelum kita diciptakan ya. Sebelum kita diciptakan bahkan 50.000 tahun ya sebelum Adam diciptakan ya. Takdir itu sudah ada duluan ya. 50.000 tahun ya. Maka kita harus mengimaninya ya. Terkait perihal masalah masuk neraka ataupun masuk surga, dalam hadis Arba'in itu kan ada bunyi ya. Wa inna rajula ya'malu bi amali ahlul jannah. Seseorang itu awalnya soleh ya. Saking solehnya jarak antara dia dengan surga itu hampir 1 jengkal. Ya. Fayasbiqu alail kitab, namun catatan amal ya lebih mendahuluinya, maksudnya takdir gitu ya. Ya. Ya, kayak malu ahlinar ya. Naudzubillah, di akhir hayatnya dia ternyata terjerumus dalam perbuatannya calon penghuni neraka. Kayak dekulah, maka dia masuk ke neraka. Ini kondisi ini dipisahkan dari kisah Barsiso ya. Saya kira Barsiso itu seorang ulama di Jawa ataupun di Indonesia. Ternyata Barsiso itu adalah seorang abid ahli ibadah di zaman ahli kitab ya. Masya Allah. Dia saking solehnya itu pengikutnya banyak. Sampai iblis iri ya. Maka iblis menggodanya. Sampai dia berzina, minum khamr dan membunuh ya. Sampai dia ujungnya kafir. Nah ini kisah Barsiso. Wa inna rajula ya'malu bi ahmalin nar, bi amal ahlul jannah. Ya. Ada juga yang selain kebalikannya daripada dia orang soleh orang soleh dia taat tiba-tiba ujungnya masuk neraka. Ada juga yang awalnya dia banyak bermaksiat, banyak dosa, ujung-ujungnya dia husnul khotimah. Seperti kisah yang sama di zaman Bani Israel, ada seorang rajul, dia membunuh 99 orang ingin bertaubat. Lalu dia mendatangi seorang al-abid, seorang ahli ibadah, namun jawabannya tidak memuaskan. Lalu dia membunuhlah sampai 100 orang ya. Kemudian bertemu dengan al-alim, orang yang alim ya, orang berilmu. Maka diperintahkan untuk berhijrah ke kampung yang lebih menyelamatkan. Lalu di tengah perjalanan dia meninggal dunia karena sakit. Nah, disitulah terjadi perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab ya. Kata malaikat rahmat, dia masuk surga karena dia sudah beritikat untuk bertaubat. Kata malaikat azab, tidak bisa, dia sudah menghilangkan banyak nyawa. Maka datanglah malaikat bijaksana ya, ataupun pelerai, ataupun malaikat hakim ya. Minta diukur jaraknya. Berapa hasta ya sampai ke tujuan dan berapa hasta jarak dari rumahnya. Setelah diukur ternyata jarak menuju ke tujuan lebih dekat daripada jarak dia dari rumahnya. Maka dia diselamatkanlah oleh malaikat hakim tadi ya. Selamat ya husnul khotimah mudah-mudahan ya. Maka dikuatkan dengan kisah para sahabat ketika di kuburan Baqi. Rasulullah SAW melewati para sahabat dan Abu Thalib dan Ali bin Abi Thalib sedang menguburkan seorang pulan di makam Baqi. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana dengan mayit ini dalam kubur? Kata Rasulullah, malu wa kullu muyassarin lima khuliqalaha. Kita tidak tahu takdir akhirnya seperti apa. Apakah kita akan ahlun nar, ahlul jannah ya Allah alam. I'malu, kata Nabi, udah kita beramal saja. I'malu. Jangan menerka takdir ya. Walaupun ada memang itu kan kata ulama dalam hadis Arba'in itu mungkin kasuistik gitu ya. Orang tertentu yang Allah takdirkan. Maka kita dianjurkan untuk berproses, beramal. Wa kullu muyassarin lima khuliqalaha. Orang kalau bakal dimasukkan ke dalam ahli surga, dia akan dituntut untuk beramal seperti amalnya ahli surga dan dimudahkan dalam menjalankan kebaikan. Sedangkan orang yang calon penghuni neraka, wallahu alam, maka dia dimudahkan untuk buat maksiat ya. Naudzubillah min dzalik.
usi nafsi wa iyaya bitaqallah wa iyyakum insyaallah. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma dafa'u anhu azabullah ma jama minal mal wala ma kasaba min jahin ya. Bahwa apa yang dia miliki baik itu harta ya, tudukan ya, ma agna anhu maluhu wa ma kasab ya. Ma agna ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa cukup dia punya harta untuk melawan Allah ya. Ma dafa'anhu ya azabullah ma min jam'in minal mal ma jumi'a minal mal ya. Bahwa harta dia tidak akan bisa mencegah dia daripada siksa neraka ya. Azabullah ya. Ada dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, bahwa orang kafir sebanyak apapun harta yang mereka miliki itu tidak akan bisa menghindari daripada siksa Allah ya. Yang lupa ayatnya itu ya, ada ya. Jadi sekaya apapun triliuner ya, kalau dia berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa mampu mencegah dirinya daripada azab neraka ya. Mungkin nanti para orang kafir itu mereka akan bernegosiasi dengan Allah. Mereka memiliki banyak harta, tapi mereka minta untuk tidak disayang. Tapi itu tidak ya, berlaku ya. Mil'ul ardi dahaban ya. Allah dalam Al-Qur'an. Mil'ul ardi dahaban ya. Walaupun kamu punya emas isi alam dunia, itu tidak akan bisa mencegahmu daripada siksa api neraka ya. Yang dibilang dari. Makanya kenapa Allah memberi kekayaan kepada orang kafir itu jauh daripada kekayaan orang muslim ya. Wala ma kasaba min jahim ya. Maupun dia punya kedudukan tidak akan terhindar daripada siksa ataupun azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mujahid minal walad wa waladur rajul min kasbihi ya. Jadi dulu tradisi orang Arab jahiliyah itu harta dan anak itu menjadi kekuatan tersendiri ya. Ya. Menjadi alat negosiasi ya, alat wibawa ya. Nah itu ternyata tidak bermanfaat ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa ma ya. Illa ya. Biqalbin salim ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim ya. Jadi harta dan anak itu tidak manfaat lagi nanti itu. Illa man atallaha biqalbin salim ya. Kecuali yang Allah berikan hati yang selamat ya. Jadi harta tidak akan bisa menyelamatkan seseorang ternyata. Ya. Begitu juga anak ya. Kalau anak itu kan zaman dulu sebagai kebanggaan bangsa Arab ya. Makanya kenapa yang tidak punya anak itu di bangsa Arab itu disebut al-mubtir ataupun abtar ya. Tapi dalam Islam kan ada namanya waladun solih ya. Kita punya anak yang soleh itu untuk mendoakan yang sudah meninggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Alhamdulillah. Sekalian kita sudah mendengarkan tafsir Al-Lahab yang pertama ternyata ada profil ya manusia yang sangat mencintai Rasulullah SAW ya. Yang ini kita digambarkan tuh lucuan seperti itu. Mungkin sekarang juga ada kali ya. Di Eropa, di Amerika barangkali mana ya yang membenci Islam ya. Memang Rasulullah sudah ada. Yang kedua terkait bagaimana itu ada mujizat ya itu. Karena secara itu bisa diterima ya, secara cinta itu bisa kelihatan ya. Kemudian tadi yang ketiga memang sudah menjadi akhir ya tadi ya. Tapi sudah atau disarodi di konflik ya bahwa tersebut karakternya dan nanti akhirnya terus sekalian itu barangkali yang saya sampaikan ya, mungkin banyak hal ya yang akan ditanyakan. Silahkan yang hadir di sini mau tanyakan, silahkan. Ada silakan pada cek. Ada pertanyaan itu yang lewat pesan, ada pertanyaan itu.
2000 tahun yang lalu. Itu emang saya juga sering mendengar apa itu hadis atau saya belum, saya juga sering mendengar itu ya. Saya minta keterangannya atau hadisnya. Tadi kaitan dengan orang kafir walaupun punya punya harta sepenuh bumi atau ya, itu tidak akan diterima. Kaitan dengan surat 1 ayat 93 ayat 91. Kemudian tadi orang dari kecil sampai dewasa bahkan sedikit lagi mau meninggal berbuat baik, kemudian akhirnya masuk neraka. Dan tadi orang yang istilahnya semulanya berbuat curang, tadi pembunuh dan sebagainya, kemudian setelah lagi mau masuk neraka, kemudian mungkin kaitan dengan surat 4 ayat 100 ya, apa itu. Dan tadi yang pertanyaan yang paling pokok tadi ada yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diterima dari penyanyi. Hadisnya. Ibaratun qabla khalq ya. 50.000 tahun sebelum penciptaan ya. Usyir ilal hadis nabawi asy-syarif alladhi wadihu anna Allah kataba kutubun maqadirul khalaik ya. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat ya maqadirul khalaik ya. Takdir seluruh makhluk. Ma sayahdusu lahu min khairin wa syarrin, apa saja akan terjadi kepada semua makhluk, baik itu keburukan ya maupun kebaikan, ataupun hidup maupun mati, adapun rezeki ya. Qabla khalqis samawati wal ardi bi khamsina alfasana ya. Sebelum diciptakannya langit dan bumi ya 50.000 tahun ya. Ini ada dalam satu hadis ya. Yang meriwayatkannya adalah Abdullah bin Umar ya. Inna Allah qaddara maqadirul khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alf sana ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menakar ya takdir hamba sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ya. Sebelum langit diciptakan dan bumi diciptakan, maka takdir itu sudah ada dalam di Lauhul Mahfuz ya. Jaraknya itu bi khamsina alf sana ya. 50.000 tahun jaraknya sebelum penciptaan langit dan bumi ya. Wa kana arsyu 'alal ma ya. Bahwa arsy Allah di atas air ya. Khulasahul hadis ya. Jadi hadis ini kalau di sini terangkan yang meriwayatkannya Abdullah bin Umar ya. Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Jadi yang mengeluarkan hadisnya adalah Abdullah bin Umar ya. Sedangkan yang mentakhrij ataupun yang merawinya adalah Imam Muslim ya, atau Sahih Muslim ya. Lafadznya Imam Tirmidzi, ada Imam Ahmad ya, seperti itu ya. Sedangkan yang mengeluarkannya adalah Abdullah bin Umar, dan ulama hadis mengatakan hadis ini sahih ya, hadis ini sahih. Yang kedua apa tadi Ustaz? Tadi kaitannya kalau ayat Al-Qur'annya surat 4 ayat. Bunyinya apa itu? Kalau nomor aja sudah lupa. Jadi kalau yang sebelumnya, kalau kaitan dengan yang sebelumnya, yang surat 3 ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun la yuqbalu min al-ahdi dhahaba walau ibtadabi ulaika lahum wa malahum min nasirin. Sungguh orang-orang yang kafir itu
dia mati dalam kekafiran dan tidak diterima tembusan dari seorang di atas sekalipun berupa sepenuh bumi emas. Ya. Sekiranya dia hendak menembus dengannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh tolong. Kalau tadi kaitan dengan Ya, dalam surat ayat 91, innal ladzina wa matu min ya. Ala yuqbala minhum ya, min ahadin ya, milul ardi dahaban ya. Melalui dalam surat Al-Imran ya. Innal ladzina kafaru wa matu kufarun falifa ya. Sungguhnya orang yang kafir ya, tidak beriman kepada Islam ya. Wa matu kemudian mereka meninggal dunia ya. Wa kufarun meninggal dalam keadaan kafir ya. Fala yuqbala min ahad fala yuqbala min ahad min ahadin milul ardi ya. Maka tidak ada daripada antara mereka yang mati dalam keadaan kafir ya. Ya. Milul ardi dahaban, walaupun semua isi bumi ini isinya emas ya. Walau iftada bihi ya. Walaupun dia sudah atas iftada ini merelakan, memfidyahkan ataupun membayarkannya ya. Ini innalladzina jahadu nubuwatu Muhammad SAW, orang yang mengingkari kenabian Muhammad ya. Wa matu al kufri billahi wa rasuli, dan mereka mati dalam keadaan kafir ya. Fala yuqbala min ahadihim yaumal qiyamah, tidak akan diterima satupun di antara mereka pada hari kiamat milul ardi dahaban. Mungkin nanti pada hari kiamat ya, mereka-mereka yang mati dalam keadaan kafir ternyata bahwa Islam adalah agama yang paling benar di sisi Allah ya. Maka mereka menawarkan kompensasi ya dengan sebuah emas. Wahai Allah, wahai Tuhanku, aku ada emas, aku ingin bayar emas ini sebagai penebus siksa gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya ya. Liyuftada bi nafsu min adzabillah ya. Untuk menebus ya, menebus siksa dengan emas ya, ataupun dengan harta daripada siksa azab Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan berlaku ya. Mungkin kalau di alam dunia yang namanya hukuman ataupun vonis pengadilan ya masih bisa ya, pengurangan hukum dengan sejumlah uang ya, pembebasan daripada hukuman juga dengan sejumlah uang. Tetapi di pengadilan Allah itu semua tidak berlaku ya, tidak akan berlaku ya. Walau ibtada bi nafsuhu fi'lan ya, muwajjah ya. Wa malau min ahadin yunqidhu min adzabillah, tidak ada yang bisa menyelamatkan ya. Jadi ternyata harta yang selama ini dimiliki oleh mereka yang tidak beriman ya tidak akan berlaku ya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itulah yang menjadi renungan saya tahun lalu ketika menghatamkan Al-Quran. Kalimat ini terngiang dalam benak saya bahwa ya memang sekaya apapun Ronaldo misalkan ya, Elon Musk gitu ya, uangnya ribuan triliun ya, itu tidak akan bisa menebus siksa Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika nanti mereka mengetahui ya di akhir hayatnya ataupun di hari kiamat bahwa ternyata akidahku selama ini tidak benar itu kan, dan terjerumus kepada api neraka, itu semua harta yang pernah dia punya di alam dunia sama sekali tidak ada yang berlaku seperak pun ya. Allah alam bisawab. Wasa'ah. Wa may yakhruj korelasi ya. Tukang bobok, tukang tarok terus. Tapi kemudian mati ya diampuni oleh Allah, dan Allah Maha Pengampun.
Innaladina amanu wa inna hajaru wa jahadu fisabilillah ya. Innaladina amanu wa may yakhruj min baiti wa iya. Ya, jadi kalau kita hijrah jalan Allah Subhanahu wa taala yajid fil ardi ya, maka kita akan mendapatkan di muka ini ya muraghamah ya. Ya muraghaman katsiran wasah ya. Muraghaman malan katsiran ya. Akan banyak kemudahan ya, ataupun harta ataupun dunia ya. Wasah dan keleluasaan ya. Makanya di sini anjuran untuk berhijrah ya. Qalu kunna mustad'afina fil ardi. Qala lam takun ardu wasi'atun fatuhajiru fiha ya. Ini anjuran tentang hijratul makan ya. Pentingnya namanya hijratul makan ya. Jadi kita ini tidak boleh stagnan. Jadi dakwah itu tidak boleh stagnan ya. Dia harus memadan gitu kan. Di satu tempat sempit, dia bisa mencari tempat yang lain. Karena pada ujungnya ketika seseorang dia menyerah dengan keadaan, maka ketika menghadapi siksa malaikat ya, mereka mengatakan bahwa kami terisolir gitu kan. Kami termarginalkan ya. Qalu kunna mustad'afina fil ardi. Dengan alasan kami ini dilemahkan ya. Kata malaikat, qala alam takun ardu wasi'ah. Bukankah bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha, kamu bisa berhijrah. Mulai kalau azabun azim, maka mereka mendapatkan siksa. Ternyata kalau kita stagnan ya, tidak mau berubah, tidak mau bergerak ya, tidak mau membuat pencerahan, maka malaikat akan menyiksa kita ya. Disinilah disyariatkannya hijrah. Hijrah itu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada 3 ya. Ada yang pertama hijratul makan ya, hijrah tempat. Yang kedua hijratul amal ya, hijrah perbuatan. Yang ketiga adalah hijratul amil ya. Yang ketiga itu bagaimana kita menyingkirkan para pelaku keburukan ya, dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wallahu a'lam. Terima kasih Bapak sekalian yang sudah tetap setia ya gabung di kajian ini. Alhamdulillah, semoga Allah dan kita keberkahan ya. Kita akhiri saja pertemuan kita dengan sama-sama kita doa penutup majelis. Subhanakallahumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.